Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, pada kesempatan ini Ustadz Majir akan menyampaikan materi kelanjutan dari kemuhammadian yang kemarin ya anak-anak. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak karena memang waktu sangat harus dibatasi. Pada pertemuan sebelumnya, Ustadz menyampaikan tentang pengkaderan secara umum, yaitu ada HW, ada NA, ada pemuda, tapak suci dan seterusnya, IMM, IPM. Sekarang sesuai dengan urutan yang kemarin, yaitu berkaitan dengan pengkaderan secara umum. Yang pertama adalah Hizbul Waton, kalian sudah mengumpulkan. Yang lain juga diharapkan anak-anak yang belum mengumpulkan, Ustadz tunggu tugas-tugas kalian. Sekarang yang kedua adalah perkaderan Nasihatul Aisyah. Jadi Nasihatul Aisyah disebut disingkat dengan Nasiyah ya. Jadi anak-anak, Nasihatul Aisyah itu remaja putri. Dalam bahasa yang mudah kita pahami adalah masa pengkaderan remaja putri. Nanti pemuda juga ada, nanti pemuda tahap selanjutnya. Kita lihat anak-anak keterangan dari perkaderan Nasihatul Aisyah ini. Sistem perkaderan Aisyah, ya, Nasiyah merupakan suatu rangkaian proses kegiatan pelatihan terpadu yang terencana. Ini silakan terarah, sistematis, berkesinambungan dan menyeluruh dalam rangka menyiapkan kader Nasiah, yaitu kader Aisyah, kader Muhammadiyah. Jadi sebelum menjadi kader Aisyah, maka mereka harus terlibat aktif dalam kader Nasihatul Aisyah. Itu anak-anak ya, supaya kalian bisa memahami bagaimana dalam perkaderan Muhammadiyah. Inilah pentingnya di dalam pengkaderan dakwah Muhammadiyah itu dari mulai kecil. Kalian kalau di sekolahan ya ada IPM, nanti kita bahas IPM-nya. Setelah di luar kalian harus terlibat di pemuda Muhammadiyah, yang putri terlibat dengan Nasihatul Aisyah. Setelah itu nanti kalian aktif dan kalian mampu, maka nanti juga kalian akan diaktifkan, akan dilibatkan kalau sudah berumur ini nanti sampai ke ibu-ibu Muhammadiyah yaitu Aisyah. Itu anak-anak ya. Ini sistem perkaderan Nasihatul Aisyah anak-anak terdiri dari 3 jenis ya. 3 jenis pengkaderan ini. Coba dilihat anak-anak, ini ada perkaderan formal. Yang pertama adalah dana 1, dana 2, dana 3. Kita lihat ini dana itu apa ya? Dana itu bukan dana uang ini. Coba lihat anak-anak. Jadi Darul Arqam Nasihatul Aisyah. Dana itu Darul Arqam Nasihatul Aisyah. Ini ya. Coba yang pertama, Darul Arqam Nasihatul Aisyah yang pertama atau dana yang pertama bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan Nasihatul Aisyah yang memiliki kesadaran beragama dan berorganisasi. Ya, penanggung jawab dana 1 adalah pimpinan cabang dan atau pimpinan pada tingkat di bawah atau di atasnya. Jadi anak-anak, dana 1 ini adalah diselenggarakan oleh pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Nanti kalau ranting mengadakan pelatihan-pelatihan, maka panitia intinya adalah dana 1 ini, yaitu pimpinan cabang Nasihatul Aisyah. Maka kalian besok harus banyak aktif di Muhammadiyah, di Aisyah, di NA dulu, sehingga nanti keberadaan kalian adalah menjadi ujung tombak dalam perjuangan Muhammadiyah dalam skup remaja putri, sekalipun nanti terlibat dalam masyarakat. Yang kedua anak-anak, yaitu dana 2, bertujuan untuk menyiapkan kader pimpinan Nasihatul Aisyah yang memiliki kesadaran beragama dan mampu menggerakkan organisasi ya
Penanggung jawab dana 2 adalah pimpinan daerah Nasihatul Aisyah atau pimpinan pada tingkat di bawah atau di atasnya. Jadi penanggung jawab anak-anak adalah PDA, pimpinan daerah Nasihatul Aisyah, setingkat pimpinan daerah ya anak-anak ya, atau PDM dalam Muhammadiyah. Sehingga nanti setelah pelaksanaan pelatihan Darul Arkom dana 1, dana 2 yang di bawah pimpinan penanggung jawab adalah pimpinan daerah, maka setelah itu lanjut kepada dana 3, Darul Arkom 3. Apa tujuannya? Adalah untuk menyiapkan kader pimpinan Nasihatul Aisyah yang memiliki integritas kuat dalam menggerakkan dan mengembangkan organisasi dan dalam rangka dakwah untuk mencapai tujuan Nasihatul Aisyah. Penanggung jawab dana 3 anak-anak adalah pimpinan wilayah atau pimpinan pada tingkat di bawah atau atasnya. Jadi anak-anak, inilah yang harus kalian pahami, bagaimana tingkatan-tingkatan dalam pengkaderan Muhammadiyah, sehingga dalam pengkaderan Muhammadiyah itu, dalam pengkaderan di dalam Muhammadiyah, baik ada Aisyahnya maupun yang lain, itu memang sistematis, tidak ujuk-ujuk. Nah, bahasa Jawanya ya, tidak ujuk-ujuk langsung menjadi ketua, tidak, semuanya harus ada tahapan. Maka kalian banyak-banyak aktif lah, sekalian mungkin sekarang masih di PM, tahun depan mungkin di IMM, sudah kuliah, setelah itu masuk ke masyarakat, terlibatlah banyak di pemuda maupun Nasihatul Aisyah. Itu anak-anak semuanya yang harus kalian pahami berkaitan dengan pengkaderan yang ada di Nasihatul Aisyah. Ini juga anak-anak, coba dilihat buku kalian halaman 70. Ini Ustadz hanya menguatkan saja, nanti kalian yang harus banyak baca ini ya. Selanjutnya anak-anak, dalam Nasihatul Aisyah juga terdapat perkaderan lainnya yang biasa disebut dengan latihan instruktur Nasihatul Aisyah atau LINA. Nah, latihan instruktur Nasihatul Aisyah terdapat 2 jenjang. Jadi anak-anak, setelah nanti kalian aktif di NA-nya Nasihatul Aisyah, ikut dana 1, dana 2, dana 3, dan kalian dianggap cakap. Nah, ini kalian dianggap cakap di dalam membawa menjadi pengurus Nasihatul Aisyah, maka nanti kalian akan dilibatkan untuk terlibat dalam instruktur, latihan untuk menjadi instruktur, menjadi pembicara, menjadi pendamping. Nanti di sini anak-anak kalian sudah menjadi siap untuk menjadi pimpinan atau ketua Nasihatul Aisyah, karena kalian sudah dilatih di dalam latihan instruktur. Insya Allah menarik anak-anak. Jadi tidak di rumah terus ya, sebagai remaja aktif harus banyak terlibat di dalam kegiatan kemasyarakatan. Itu yang perlu kalian pahami ya anak-anak. Coba lihat, ternyata latihan instruktur itu juga punya tahapan, ada tahapan ya ini. LINA 1 bertujuan untuk menyiapkan instruktur yang mampu mengelola dana 1 dan 2. Ini anak-anak, jadi sebelum pimpinan cabang, sebelum anggota cabang Nasihatul Aisyah itu terlibat di dalam kegiatan dana 1 dan dana 2, maka mereka harus dilatih menjadi instruktur pada kegiatan LINA 1. Ya, ini anak-anak ya. LINA 2 diselenggarakan untuk menyiapkan instruktur yang mampu mengelola dana 3 dan LINA 1 dan LINA 1. Nah, ini kegiatan LINA 2 anak-anak diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Nasihatul Aisyah atau pimpinan pada tingkat di bawah atau di atasnya, tergantung nanti kondisinya anak-anak. Seperti itulah pengkaderan yang ada di Nasihatul Aisyah. Kita lihat di dalam
Nasihatul Aisyah juga ada pengkaderan non formal maupun informal. Ya, kita lihat anak-anak, pengkaderan non formal adalah pengkaderan yang sifatnya pilihan sesuai minat dan bakat yang dipilih anggota Nasihatul Aisyah dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan non formal, bersifat untuk menambah keterampilan anggota Nasihatul Aisyah. Jadi ini anak-anak, nanti pelatihan apapun, pelatihan jurnalistik, pelatihan dalam tata boga, macam-macam lah. Di sini nanti akan dibina menjadi instruktur. Ya, jadi itu anak-anak semuanya pelatihan-pelatihan yang sifatnya keterampilan ini. Maka banyak nanti ini kalau Ustadz lihat kegiatan Nasihatul Aisyah itu banyak kegiatan-kegiatan pengkaderan yang sifatnya non formal, yaitu latihan-latihan entah menjadi mubalighot, kewirausahaan, jurnalistik dan macam-macam. Nanti kalian akan bisa menikmati di dalam pengkaderan non formal pada lingkup Urtum Nasihatul Aisyah. Yang kedua anak-anak, yaitu perkaderan informal. Perkaderan informal merupakan pengkaderan yang sifatnya menunjang pengembangan dan pelaksanaan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tingkatan. Pengkaderan informasi terdiri dari upgrading pimpinan, refreshing pimpinan, dan penataran pimpinan. Nah, nanti kalian anak-anak di sini nanti akan kalian dilatih untuk dilatih untuk menjadi calon pimpinan. Ya, ini maka bersyukur kalau kalian bisa aktif di luang lingkup khusus yang putri ini. Besok kita bahas pemuda ya anak-anak. Ini masih membahas tentang keputrian, yaitu remaja putri yang ada di Muhammadiyah. Jadi semuanya akan anak-anak semuanya akan menjadi kendaraan Muhammadiyah untuk menjadi kader, untuk menjadi penerus perjuangan Muhammadiyah di ruang lingkup yang berbeda-beda. Nanti kalau Aisyah ruang lingkupnya di ibu-ibu, di masyarakat yang lebih luas. Nanti NA ruang lingkup dakwanya yang paling spesifik adalah di remaja putri. Nanti yang umum juga ada, kegiatan-kegiatan umum juga ada. Tapi semuanya anak-anak itu adalah dalam rangka untuk melanjutkan dan menyambungkan program dakwah Muhammadiyah sehingga dakwah Muhammadiyah sampai ke pelosok desa. Jadi inilah salah satu program Muhammadiyah, agenda besar Muhammadiyah, bagaimana dakwah Islam itu bisa sampai ke pelosok, bisa sampai ke lini masyarakat apapun bisa terjangkau. Sehingga tidak mungkin anak-anak pimpinan pusat Muhammadiyah berdakwah di remaja putri di kampung kalian, itu nggak mungkin karena ruang lingkupnya, ruang dakwanya berbeda. Maka kalian anak-anak sebagai remaja putri dan juga nanti pemuda, nanti kita bahas pemuda yang lainnya, itu punya tanggung jawab penuh bagaimana dakwah di lingkungan kalian dalam skup remaja putri maupun pemuda. Itu anak-anak ya. Ini maaf karena Ustadz harus membatasi ini. Jadi ya paling enggak 15 menit lah Ustadz menyampaikan lewat media YouTube ini. Untuk selanjutnya tetap pengembangan dari mana? Dari hasil karya kalian lewat tulisan-tulisan, lewat seperti yang kemarin dikirim masalah HW. Di situ anak-anak kalian akan lebih luas bagaimana memahami Hizbul Waton itu. Dan setelah Ustadz baca, alhamdulillah, sekalipun itu browsing, itu adalah ilmu tambahan bagi kalian. Baik, sekarang Ustadz akan memberikan tugas berkaitan dengan Urtum Nasihatul Aisyah ya.
Insya Allah anak-anak semuanya kalian mampu bagaimana nanti bisa mencari materi-materi tentang Nasihatul Aisyah. Sekarang Ustadz memberikan tugas kalian satu soal seperti kemarin HW, itu ya anak-anak, seperti yang kemarin itu HW. Soalnya adalah bagaimana peran Nasihatul Aisyah di dalam dakwah Muhammadiyah dan dakwah di masyarakat. Silakan kalian browsing latar belakang berdirinya Nasihatul Aisyah. Yang kedua adalah peran aktif dakwah mereka dalam ruang lingkup remaja putri yang ada di masyarakat sekitarnya. Itu anak-anak semuanya ya. Jadi silakan kalian browsing. Ya minimal 1 halaman lah. Jangan yang Ustadz sampaikan kenapa harus browsing? Biar kalian baca. Tidak menjawab lewat tulisan, nanti 5 baris sudah. Jadi seperti itu anak-anak yang Ustadz sampaikan kepada kalian. Silakan tugas browsing adalah nanti dikumpulkan kembali. Yang belum mengumpulkan yang kemarin ke Muhammadiyah Hizbul Waton segera dikumpulkan ya, karena ini sudah mendekati ujian semesteran. Nanti akan ditagih semuanya tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, para asatidz yang ada di Muhibah ini. Untuk Ustadz, untuk materi Nasihatul Aisyah, yang pertama adalah yang ujiannya adalah kapan berdirinya Nasihatul Aisyah dan bagaimana kiprah dakwah tingkat Nasihatul Aisyah tersebut di lingkungan masyarakat luas. Cukup sekian dari Ustadz Muhajir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.